Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi rekayasa perangkat lunak. Kita sudah memasuki di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai analisa kebutuhan perangkat lunak. Dan sebelumnya kemarin kita di pertemuan kedua telah membahas mengenai rekayasa perangkat lunak, analisis dan desain sistem, SDLC, System Development Life Cycle. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana itu analisis sebuah perangkat lunak dan desain sistemnya seperti apa, dan apa yang dimaksud dengan SDLC atau siklus hidup sebuah perangkat lunak atau sistem. Seperti itu. Ya, saya harap teman-teman sudah melihat dan membaca juga, melihat video dan membaca modul pembelajarannya. Jadi di sini saya hanya meningkatkan pemahaman teman-teman dalam materi rekayasa perangkat lunak. Jadi teman-teman membaca modulnya, dan di sini saya meningkatkan dan menambahkan apa yang kurang dari modul pembelajaran kita, seperti itu. Ya, sebelumnya saya sekali lagi mengingatkan untuk tugasnya segera dikerjakan, karena memang itu menjadi tambahan nilai bagi teman-teman. Sebelum nanti teman-teman malas dalam mengerjakannya, seperti itu. Kita akan membahas analisa kebutuhan atau persyaratan. Ya, di pertemuan ini kita membahas analisa kebutuhan. Apa saja sih yang menjadi analisa kebutuhan dalam perangkat lunak? Ini ada hal-hal yang harus diselesaikan: mengidentifikasi dan menyebutkan persyaratan atau kebutuhan sebuah sistem. Jadi tetap kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kita menyebutkan persyaratan kebutuhan sistemnya seperti apa nanti. Jadi teman-teman harus mengidentifikasinya, lalu di sana menyebutkan apa saja yang menjadi persyaratan atau kebutuhan sebuah perangkat lunak. Jadi disinilah menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem yang ingin dikembangkan, seperti itu. Selanjutnya ada memberikan prioritas kepada kebutuhan sistem. Nah, teman-teman harus memisahkan nih, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang tidak menjadi skala prioritas. Jadi kalau dia menjadi skala prioritas, nah itu yang harus teman-teman cari terlebih dahulu, dan yang mana yang tidak itu ya nanti yang bisa teman-teman kebelakangkan atau kesampingkan. Tapi tetap kedua-duanya harus selesai secara bersamaan. Tapi di sini nanti ada mana yang menjadi mandatorinya, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu juga. Selanjutnya ada memperbarui atau meningkatkan rencana kerja. Nah, ini ada memperbarui atau meningkatkan rencana kerja. Nah, ada hal-hal yang harus teman-teman perbarui, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ingin mengembangkan sebuah sistem atau perangkat lunak, ya harus ada yang teman-teman perbarui. Jangan hanya sifatnya itu menggantikan saja dari manual ke sistem, tapi ada yang harus teman-teman tingkatkan. Kemarin kan kita sudah bahas, contohnya misalkan pengerjaannya dalam penginputan laporan. Misalkan penginputan laporan awalnya bisa dikerjakan oleh 3 orang dan sekarang bisa 2 orang. Atau durasi waktunya, misalkan tadinya dia bisa selesai 1 jam, dan setelah adanya sistem yang baru bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit atau 20 menit. Nah, itu yang harus digali, atau yang harus teman-teman harus ingat, seperti itu, harus digarisbawahi bahwa memperbarui atau meningkatkan rencana sistem. Selanjutnya ada mengkomunikasikan pernyataan, persyaratan atau kebutuhan. Nah, ini teman-teman harus sering dalam artian tuh menanyakan, mengkomunikasikan segala sesuatunya. Jangan teman-teman hanya berpendapat ke pemahaman teman-teman saja, kan tidak seperti itu dalam pengembangan.
Jadi kalau dalam pengembangan ini kan teman-teman juga harus ada dua arah atau yang mana nantinya akan menjadi sebuah informasi yang memang menjadi kebutuhan. Jadi jangan teman-teman melihat sistemnya, contohnya misalkan sistem penjualan. Nah, sistem penjualan. Di sana awalnya misalkan sistem mereka itu awalnya itu hanya ada pengiriman barang, pembelian, ada misalkan pengaduan, terus ada juga misalkan di sana stok barangnya, misalnya seperti itu. Nah ternyata teman-teman berargumen sendiri, nih harusnya nih ada ada pengiriman yang reject misalnya gitu. Ternyata mereka tidak butuh kan seperti itu. Nah ini yang jadi teman-teman harus komunikasikan. Ide teman-teman ini sesuai nggak sama kebutuhan mereka kan seperti itu. Dan dalam analisa kebutuhan ini ada tahap ini tentang mengenai pertanyaan apa daripada bagaimana. Jadi di sana itu teman-teman menanyakan kebutuhan itu apa sih menjadi kebutuhannya, apa saja sih yang ada di sistem tersebut, bagaimana sistem itu bekerja, kan seperti itu. Bagaimana kalau misalkan sistem itu dalam keadaan trafiknya lagi tinggi misalkan seperti itu. Apa penyebab misalkan masalah-masalah yang menjadi hambatan, itu yang harus digali. Pertanyaannya hanya dua, apa dan bagaimana dalam menganalisa kebutuhan dan persyaratan. Ya, secara garis besar, secara umum, analisa kebutuhan atau persyaratannya seperti itu. Di 4 poin ini. Jadi secara garis besar ya seperti ini untuk menganalisa kebutuhan atau menganalisa persyaratannya seperti itu. Selanjutnya ada jenis kebutuhan pada perangkat lunak. Apa saja menjadi jenis kebutuhan? Ini terbagi dua. Ada fungsional, secara fungsionalnya. Ada juga yang non-fungsional. Jadi kebutuhan yang fungsional. Ada juga jenis kebutuhan yang non-fungsional. Diingatkan dua. Ya. Kalau fungsional itu apa sih? Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan proses yang harus dilakukan sistem atau informasi yang ada di dalamnya. Contoh pada mesin ATM. Fungsionalnya mengecek saldo, menarik uang, mentransfer uang, melakukan pembayaran. Jadi secara fungsionalnya, dia berfungsinya untuk apa sistemnya itu. Nah ini yang harus teman-teman gali, kan seperti itu. Harus teman-teman gali serinci mungkin, sedetail mungkin, dan sekomplit mungkin ya, sejelas mungkin bisa. Jadi kayak di sini misalkan contohnya mesin ATM. Fungsionalnya untuk apa? Nasabah ini untuk mengecek saldo, nasabah bisa menarik uang, nasabah bisa mentransfer uang, bisa melakukan pembayaran, atau sekarang bisa melakukan store tunai juga di mesin ATM, atau bisa juga melakukan pengeprintan buku tabungan, kan seperti itu. Jadi ini yang harus teman-teman gali secara fungsionalnya. Kalau secara non fungsional, kebutuhan yang mengacu pada karakteristik operasional yang dibutuhkan oleh sistem. Contohnya kalau tadi kita sudah mencontohkan secara fungsionalnya itu menggunakan mesin ATM. Nah sekarang kita mencontohkan menggunakan mesin ATM juga biar berkorelasi ya. Apa secara non fungsionalnya kalau mesin ATM? Satu waktu adaptasi pengguna dalam penggunaan fitur-fitur sistem. Nah ini waktu adaptasi penggunaan. Nah dia bisa nggak secara non fungsionalnya? Kalau teman-teman misalkan membuat pembaruan dalam fitur di mesin ATM, di tampilan mesin ATM, di menu-menunya itu misalkan ada penambahan kan, biasanya kan ada penambahan pembayaran apa kan seperti itu. Nah nanti nasabah ini berapa lama adaptasinya kan seperti itu. Kira-kira dia langsung aware nggak sama sistemnya seperti itu. Dia merasa mudah atau dia merasa kesulitan atau tidak. Kalau dia merasa mudah, waktunya pasti singkat. Kalau waktunya lama, pasti dia merasa kesulitan.
Jadi dia mencari-cari terus, di mana nih fitur ini kok udah nggak ada nih sekarang. Nah, seperti itu. Yang kedua, adanya backup listrik jika terjadi pemadaman listrik. Nah, bagaimana misalkan ketika adanya pemadaman listrik, UPS-nya membackup atau tidak? Seperti itu. Maaf. Nah, ataukah ATM ini harus menggunakan UPS atau tidak? Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi non fungsional. Jadi di luar dari rangkaian kebutuhan nasabah di transaksi ATM. Kan seperti itu. Selanjutnya ada durasi waktu saat sistem mati sampai sistem kembali beroperasi. Kalau misalkan tiba-tiba sistem ini error, dia mereset. Nah, dia mereset berapa lama waktunya? Nah, ini yang harus teman-teman cari informasi seperti itu. Tadi yang pertama saya ulangi, waktu adaptasinya ke fitur-fitur baru terhadap nasabahnya berapa lama. Nah, itu yang harus dipikirkan juga, jangan sampai nanti terlalu lama di ATM. Ketika ATM-nya sudah ramai nasabah atau ada viral penggajian datang, jangan sampai karena durasinya lama dia antriannya banyak, kan itu nanti jadi tidak efektif. Terus backup listriknya ini terbackup atau tidak, jangan sampai nanti ketika nasabah uangnya mau keluar tiba-tiba mati listrik, uangnya masuk lagi. Nah, ini yang harus diatasi, yang harus teman-teman ketahui. Dan terakhir itu durasi waktu saat sistem itu mati sampai sistem itu beroperasional kembali. Ini yang harus seorang rekayasawan harus tahu masalah-masalah yang seperti ini. Ya, saya kira untuk pertemuan ketiga cukup ya, karena memang tidak banyak materi yang akan dibahas di pertemuan ketiga ini. Kebetulan untuk tugasnya seperti biasa ada di modul pembelajaran atau bahan ajar yang sudah saya upload di e-learning atau di LMS-nya Unpam. Silakan teman-teman kerjakan dan kumpulkan menggunakan format PDF. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu mengenai kebutuhan, analisa kebutuhan atau persyaratan di rekayasa perangkat lunak. Yang menjadi analisa kebutuhannya apa saja tadi? Sini ada mengidentifikasi, memberikan prioritas, memperbarui rencana kerja, mengkomunikasikan, dan pertanyaannya apa dan bagaimana. Lalu yang kedua, jenis kebutuhan pada perangkat lunaknya secara fungsional dan non-fungsional. Secara fungsional itu kebutuhan berhubungan langsung dengan proses sebuah sistem. Secara non-fungsional itu kebutuhan yang mengacu pada karakteristik operasional atau yang menunjang sebuah perangkat lunak, seperti itu. Ya, saya rasa cukup dari saya. Sekali lagi, tetap semangat teman-teman dalam learning ini. Saya sangat menghargai kalau teman-teman berusaha untuk selalu hadir dan selalu aktif dalam forum diskusi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.